Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Jalla wa'ala, pada malam hari ini kita berjumpa, ketemu dalam majelis ilmu. Nikmat Allah sangat banyak dicurahkan kepada kita, di antaranya usia, di antaranya kesehatan. Juga alhamdulillah kita di tempat ini diberikan hujan. Hujan itu adalah rahmat, hujan itu juga rizki. Maka karunia ini semestinya kita banyak mensyukurinya dan berharap terus senantiasa dicurahkan kepada kita. Apalagi taufiknya, apalagi hidayahnya yang kita senantiasa meminta paling tidak 17 kali dalam sholat-sholat kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Jalla wa'ala terus mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai akhirat kita, dan kita berharap kelak bisa mewarisi surganya. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah bagi kita, bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya di mangkana yarjullah wal yawmal akhir, dan berharap hari akhir yang baik, yakni masuk surganya. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaganya, agar setelah itu kita mendapatkan banyak kebaikan, utamanya masuk surga Allah Ta'ala. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membahas kitab Tazkiyatun Nafs, yakni pada pembahasan fadlul ilmi wal ulama, yakni keutamaan ilmu dan ulama. Kita tidak mungkin bisa membersihkan hati kita kalau kita tidak memiliki ilmu. Jadi tidak mungkin kita bisa membersihkan hati kita kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka penting jika kita ingin membersihkan jiwa kita, maka kita memiliki ilmu. Oleh karena itu dalam kitab ini disebutkan secara tersendiri agar kita senantiasa termotivasi mencari ilmu. Makanya ada pembahasan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ilmu, yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Ya, yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Allah SWT tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan ilmu itu apa. Juga Rasulnya SAW. Tetapi dari firman Allah dan dari sabda Rasulullah SAW bisa kita ambil satu kesimpulan,
Di antaranya dari firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 82 sampai 83. Demikian juga hadis Nabi SAW seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat?" Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mengira, wahai Abu Hurairah, engkau tidak akan ada yang bertanya selain daripada engkau. Engkau yang pertama kali bertanya. Sebagaimana aku melihat keinginanmu yang besar untuk mengetahui hadis." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Lima ra'aitu min khirisika 'alal ilmi." Karena aku melihat betapa besar keinginanmu kepada ilmu. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan bahwa ilmu itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Maka dari itu generasi terdahulu mengatakan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Qala sahabah laisa bitamwi. Jadi ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah dan juga dikatakan oleh para sahabat laisa bitamwi, dan enggak akan dicampur. Jadi ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh para sahabat dan tidak dicampur. Itu ilmu. Itu ilmu. Nah, generasi terdahulu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu pernah beliau radhiyallahu ta'ala anhuma setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat Ansor untuk menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Tanya kepada mereka, "Anda pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini?" Iya. Akhirnya beliau meriwayatkan dari sahabat tersebut. Tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tanya kepada siapa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika dia sudah banyak menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, akhirnya disampaikan kepada para sahabat yang masih hidup di Masjid Nabawi. Demikian yang belum mendengarkan hadis itu. Juga disampaikan kepada generasi tabi'in yang belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, jadi ilmu masa dulu itu seperti itu. Al-Quran disampaikan, hadis diriwayatkan, kemudian disampaikan. Nah, sampai pada masa ya generasi tabi'ut tabi'in dimulailah penulisan hadis, kitab hadis. Ya, belum ada syarah hadis. Demikian juga sampai pada masa setelahnya ditulislah tafsir Al-Quran. Ya, seperti At-Tabari yang terdahulu menulis kitab tafsir yang paling kuno. Kemudian ada Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya paling banyak dijadikan rujukan oleh para ulama tafsir. Nah, modelnya kalau kita lihat dalamnya, dia menafsirkan firman Allah dengan firman Allah. Kalau tidak ada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada dengan perkataan para sahabat. Karena mereka yang faham konteks yang dimaksud pada saat ayat itu turun. Nah, ilmu itu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, laisa bitamwi, tidak dicampur. Nah, ilmu seperti inilah
yang para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi bukan seluruh ilmu. Ya, jadi bukan seluruh ilmu, bukan ilmu matematika, tidak juga fisika, kimia, ekonomi, kesehatan, enggak. Ya, bukan ilmu-ilmu itu. Tapi apakah tidak boleh kaum muslimin mempelajari ilmu itu? Boleh. Dan hukumnya ya fardu kifayah. Kalau nggak ada orang Islam yang menguasai ilmu kedokteran, maka semua orang Islam berdosa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan ilmu itu dua. Ilmu fikih lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu kedokteran untuk kesehatan badan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi orang Islam juga harus belajar itu. Ekonomi, ya, apalagi ekonomi Islam harus belajar. Demikian juga ilmu teknologi informasi, orang Islam harus belajar. Tapi kedudukannya, levelnya masih di bawah ilmu agama yang akan kita bahas seperti ini. Apalagi ini sangat berhubungan dengan keselamatan, kebahagiaan dunia kita, apalagi akhirat kita. Toh yang ditanya kepada kita pada saat kita berada di alam barzah. Malam pertama di alam barzah, ya kan, ditanya man rabbuka, madza dinuka, wa man nabiyuka, sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab Sunan Abu Daud. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sehingga khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mempelajari maqala Allahu wa maqala Rasul wa maqala sahabah laisa bitamwih, tidak campur, ini adalah kewajiban setiap individu. Jadi fardu ain. Setiap orang harus mencari tahu. Ya, setiap orang harus mencari tahu. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya bisa qiraatan, membaca. Imam Nawawi menyebutkan. Jadi qiraatan, membaca. Ya, Al-Quran kita baca. Kalau nggak bisa baca, ya harus belajar baca. Tajwid. Kalau misalkan nggak bagus bacaannya, harus belajar tajwid. Ya, apalagi setiap hurufnya itu bernilai pahala. Setiap hurufnya bernilai pahala. Demikian juga membaca hadis. Makanya generasi terdahulu, kalau belajar itu adalah seseorang mesti baca hadis. Dan sampai sekarang di Madinah, ya, di majelis-majelis yang diampu oleh para ulama yang berada di masjid-masjid, itu cara belajarnya membaca. Thalibul ilm, pencari ilmu, membaca. Kemudian syekhnya memberikan penjelasan. Ya, itu membaca. Ya, demikian juga iqra'an, membacakan. Ya, demikian juga hifdzon, menghafalkan. Ini termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu salah satunya adalah menghafalkan. Makanya generasi salafus saleh terdahulu yang pertama kali dilakukan itu adalah menghafalkan Al-Quran, kemudian menghafalkan matan-matan, kemudian menghafalkan hadis. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik sebelum belajar kepada beliau rahimahullah ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Jadi menghafalkan. Ya, kemudian termasuk membahas, menelaah. Jadi menelaah kandungannya apa. Itu termasuk mencari ilmu. Kemudian membahasnya. Ya, ini termasuk mencari ilmu. Kalau pada masa dulu, ya, awal-awal itu hanya membaca, kemudian menghafalkan, kemudian menyampaikan. Kemudian pada taraf selanjutnya, ya, muncullah kitab syarah hadis, kitab tafsir syarah hadis. Ini dalam rangka penelaahan, dalam rangka pembahasan. Ya, seperti Subul Salam, ya kan? Kemudian syarah Sahih Muslim, kemudian kitab Fathul Bari dan lain sebagainya. Ini adalah juga dalam rangka mencari ilmu. Ya, pada masa sekarang lebih sistematis lagi. Satu hadis, ya kan? Makna bahasa, makna mufradatnya apa? Makna kosakatanya apa? Kemudian makna secara umum dari hadis itu apa? Kemudian
asbabul wurud, sebab adanya hadis itu apa. Kemudian faedah hadis, pelajaran hadis 1, 2, 3 sekarang. Itu juga termasuk bagian dari mencari ilmu. Ya. Jadi khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, mencari ilmu seperti ini ada keutamaannya. Nah, apa di antara keutamaannya? Ya, ada apa di antara keutamaannya? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara keutamaannya adalah dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ya, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Istifham istingkari. Jadi pertanyaan tapi dalam rangka pengingkaran dan tidak perlu dijawab karena hati yang bersih, ya kan, mesti akan menjawab, mesti nggak sama. Ya, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Mesti jawabannya tidak sama. Jadi mesti jawabannya tidak sama. Kita khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mau pergi ke Surabaya. Kita tahu ya tentang Surabaya. Kita tahu cara bisa sampai ke Surabaya. Kalau naik kereta dari stasiun ini berapa ongkosnya? Kemudian nanti turunnya di stasiun mana? Kalau naik bis, turunnya nanti di terminal mana? Kemudian nanti naik angkot, berapa biayanya dan lain sebagainya. Kalau misalkan naik sepeda motor, ya berarti nanti tentu nggak lewat tol, berarti lewat bawah, ya kan? Dan lain sebagainya. Orang yang tahu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan akan cepat sampai ke tujuannya. Tapi orang yang tidak tahu, mesti dia bingung. Ada rasa khawatir, mesti ada rasa takut. Ya, ini berapa, terus nanti ini. Ketika dalam perjalanan pun dia juga akan senantiasa bertanya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Jadi dia masih senantiasa bertanya. Sampai pun ketika berada di sana. Nanti kalau sudah sampai tujuannya, oh ternyata gini ya. Nah gitu. Ya. Nah, untuk urusan kita perjalanan menuju kota lain saja, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Ya kan? Dan kekhawatiran yang besar juga adalah kita tersesat. Maka bagaimana dengan kita yang tidak tahu tentang perjalanan kita menuju kehidupan akhir kita? Ini lebih harus kita ketahui. Kalau untuk urusan pergi keluar kota saja, kita ini harus tahu, harus prepare, siap-siap, bawa bekal. Maka apalagi untuk perjalanan panjang kita menuju kehidupan akhir kita, harus lebih tahu. Sehingga pentingnya kita ini mencari tahu tentang agama kita. Tentang man rabbuka, madza dinuka, wa man nabiyuka. Jadi jawabannya tidak sama. Makanya Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya saja yang ingat itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang senantiasa berilmu. Ya, orang-orang yang senantiasa mencari tahu, dia akan ingat. Oh, tujuan saya ke sana. Saya jangan sampai ditipu. Ya, misalkan tujuan kita ini adalah ke Surabaya. Ya, jangan sampai nanti berada di Pandaan itu kita senang-senang, foya-foya dan lain sebagainya. Tersesat nanti. Demikian juga tujuan hidup kita adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Ketika kita tahu, maka kita akan senantiasa berusaha kembali ke jalannya. Jadi beda. Ya. Makanya orang yang berilmu itu punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu memiliki keutamaan, ya, keunggulan jika dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah ayat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Yarfa'illah, Allah benar-benar akan meninggikan. Ya, janji Allah. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat.
Jadi Allah betul-betul akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu, orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya sebagaimana tadi kita sampaikan, tidak mungkin ini berkenaan dengan ilmu selain daripada ilmu agama. Jadi tidak mungkin berkenaan dengan selain daripada ilmu agama. Ini berhubungan dengan maqala Allah wa maqala Rasul wa maqala sahabah. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh para sahabat. Ya. Ya, karena berhubungan dengan yarfa'illah. Allah akan meninggikan. Nah, makna yarfa'illah itu bisa maknanya maknawi. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan berilmu. Ya, kata-kata firman Allah meninggikan itu bisa maknanya maknawi, bisa maknanya hakiki. Makna maknawinya adalah dia punya kedudukan yang mulia di tengah manusia. Ya, orang berilmu itu kedudukannya mulia. Ya, Luqman, ya, yang digelari Al-Hakim, orang yang bijaksana. Siapapun yang mau meminta nasihatnya, maka dia harus antri. Ya, sampai pun dia adalah seorang waliul amr, pemimpin, mesti akan minta nasihatnya dia. Karena apa ya? Karena dia berilmu. Ya, karena dia berilmu. Para nabi, para rasul yang mereka berilmu, maka kedudukannya tinggi. Ya, jadi kedudukannya tinggi. Orang berilmu itu mesti kedudukannya tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Ya, orang ketika menemui mereka, maka mereka akan memuliakan mereka, orang-orang berilmu ini, para ulama. Ya, dicium tangannya kalau di kita, atau dicium keningnya kalau di Jazirah Arab sana. Jadi dimuliakan. Nah, adapun makna hakikinya adalah dalam kehidupan akhir, surganya tentu berada di tempat yang tinggi. Jadi tentu berada di tempat yang tinggi. Surganya berada di tempat yang tinggi. Jadi Allah tinggikan mereka. Nah ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa orang berilmu itu tempatnya tinggi. Maka kita harus termotivasi untuk senantiasa mencari ilmu. Dan tidak boleh berhenti. Ya, Imam Ahmad saja yang telah meriwayatkan 30.000 sampai 40 lebih ribu hadis, pernah ditanya, ya kan, bahwa dia mengatakan, lian atlubal ilma hatta an udkhilal qabra kama qol. Aku akan terus mencari ilmu sampai masuk liang lahat, sampai mati. Ya, sampai mati. Dan mungkin kalau kita mencari ilmu secara formal, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, secara formal ya tidak mungkin lah. Ya, tapi sebenarnya masih bisa. Bisa kita mau mencari ilmu secara formal bisa. Apalagi sekarang ikhwatal iman ada pembelajaran daring. Ya, ada pembelajaran daring. Banyak saat ini yang mencari ilmu dengan cara itu dan tidak terikat sama usia. Banyak. Ya, banyak. Jadi pembelajaran daring ini seperti apa itu namanya? Ada HS itu. Ya kan? Itu yang ikut sampai usianya lanjut ada. Yang levelnya sudah kakek nenek ikut itu masih ada. Ya, itu yang formal. Kalau nggak formal ya ada pengajian, kajian kitab Riyadhus Shalihin, kajian kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kajian kitab Bulughul Maram, ya kan? Itu bagian dari mencari ilmu. Itu bagian dari mencari ilmu. Nah, keutamaan ini seharusnya motivasi kita untuk senantiasa mencari ilmu sampai mati. Ya, mencari ilmu sampai mati. Juga yang menunjukkan keutamaan mencari ilmu dan wajib bagi kita untuk menambah ilmu kita adalah firman Allah dalam surat Toha ayat 114, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahilah untukku ilmu. Wahai Rabbku, tambahilah untukku ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh Nabi SAW minta tambahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah nyuruh Nabi minta tambahan. Ya. Misalkan Allahumma Rabbi zidni rizqa misalkan.
Enggak, karena rizki kita sudah ditentukan. Sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, sudah ditentukan. Ya, kita kaya ataukah miskin. Kehidupan dunia ini hanyalah cobaan saja. Ya, dia bluakum ayyukum ahsanu amala. Tapi Nabi SAW diperintah untuk minta tambahan hanya pada ilmu saja. Hanya pada ilmu saja. Tidak kepada selain ilmu. Enggak. Jadi Nabi SAW diminta untuk minta tambahan dalam ilmu saja. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahilah untukku ilmu. Nah itu. Jadi Nabi kita SAW diperintahkan untuk minta tambahan. Dan minta tambahannya hanya pada ilmu. Dan yang dimaksud ilmu ini apa? Ya ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Dan semua ilmu itulah yang akhirnya diajarkan kepada kita. Ya, kalau kita mempelajari ilmu syar'i menunjukkan betapa sempurnanya ilmunya Nabi kita. Betapa sempurnanya ilmunya Nabi kita. Kita untuk tidur saja diajari. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bacakan, kita diajari. Agar apa? Tidur kita ini nyenyak, tidur kita ini nikmat, kita tidak diganggu, ya kan? Dan tidur kita ini sebagai sarana kita untuk kelak setelah kita bangun lagi dari tidur kita, sarana kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya sebelum tidur dianjurkan untuk wudhu bersuci. Kemudian baca, ya kan, ayat kursi diantaranya. Baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah misalkan, dan lain sebagainya. Jadi diajari seperti itu. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, buah daripada berdoa dengan doa ini. Rabbi zidni ilma. Jadi buah daripada doa Rabbi zidni ilma itu kita lihat bagaimana ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sehingga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita juga sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Kita enggak akan pernah mendapati kesempurnaan dalam agama selain Islam. Cara berpakaian kita diajari, cara buang hajat kita diajari, cara berkendara, ya kan, cara zikir, berkendara kemudian zikir yang harus kita ucapkan apa, kita diajari semua. Berpakaian juga diajari. Ya, nah, maka ini adalah buah diantaranya dari Rabbi zidni ilma. Maka kita harus senantiasa melakukan hal seperti ini. Ya. Nah, juga yang menunjukkan kemuliaan ilmu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 269. Di mana Allah memuliakan ilmu dan ulama. Allah memuliakan ilmu dan ulama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Imam Mujahid mengatakan, yu'til hikmah maknanya adalah al-ilma wal fiqha. Hikmah itu artinya adalah ilmu dan pemahaman. Ya. Jadi siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, diberikan ilmu dan pemahaman, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tapi saya kok gak diberi-beri Ustaz? Masalahnya gak belajar, nah kayak gitu kan. Saya itu ya berharap Rabbi zidni ilma, doa terus. Tapi kok ilmunya nggak nambah-nambah, masalahnya nggak pernah belajar, ya, nggak pernah ngafalkan. Ya, Al-Quran dibaca saja nggak pernah ngafalkan. Bacanya pun hanya sekedar melafadzkan lafadznya saja, nggak pernah mau merenungi isinya. Ya, kalau kita sudah paham bahasa Arab sekali baca langsung paham. Bahasa Arab nggak bisa. Ya, Al-Qurannya hanya Al-Quran saja, nggak ada terjemahannya, maka bagaimana akan paham?
Ya. Surat Al-Fatihah saja sampai sekarang nggak paham. Kandungannya apa, isinya apa. Padahal kalau kita renungkan, kandungan dari surat Al-Fatihah itu agung. Dan itu akan bisa membantu kita untuk khusyuk. Ya, bagaimana kita tidak khusyuk? Disebutkan dalam hadis qudsi bahwa ketika seorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, ya hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika itu kita sedang munajat kepada Allah, berbincang kepada Allah. Nah itu akan membantu kita untuk khusyuk. Ya. Nah ini ikhwatal iman. Maka kita nggak boleh merasa cukup. Oh, udah bisa baca suratul Fatihah, ya kan? Maka harus kita tingkatkan. Ilmu kita harus nambah seperti Nabi SAW tadi. Rabbi zidni ilma. Apa yang harus kita lakukan? Baca tafsirnya. Sudah tahu tafsir secara global, tafsir secara rinci. Ibnu Katsir. Ya kan? Sudah tahu tafsir Ibnu Katsir, coba kita pelajari tafsir-tafsir kontemporer. Ya, tafsir Birra'i yang tetap merujuk kepada tafsir bil ma'thur. Karena biasanya di sana ada faedah-faedah yang lain secara bahasa, pembahasan secara bahasa dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian faedah dari firman Allah, pelajaran dari firman Allah ini apa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, maka ilmu kita akan nambah. Dan kalau kita diberikan itu, berarti faqad utiya khairan katsira. Kita telah diberikan kebaikan yang banyak. Makanya sebenarnya belajar itu tidak terikat dengan usia. Tidak terbatas dengan usia. Nah, termasuk yang menunjukkan pentingnya ilmu dan kita harus mencarinya. Itu adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Ya. Yang juga menekankan pentingnya ilmu, urgensinya mencari ilmu, itu firman Allah surat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengatakan, fa'lam, ketahui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa? Sebelum kita sampai pada asyhadu alla ilaha illallah, maka ketahui. Maka bagaimana kita mengetahuinya? Baca ayat-ayat qauliyah, baca ayat-ayat kauniyah. Ya. Pada saat periode Mekah, banyak ayat-ayat yang turun, ya kan? Tentang masalah perenungan kepada penciptaan alam semesta beserta isinya. Banyak sekali kalau kita mau jujur buka seperti itu. Yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah, bahwa pencipta alam semesta beserta isinya ini Allah. Tidak mungkin ada dua pencipta, karena kalau dua pencipta mesti gegeran. Ya, mesti gegeran. Ada pemimpin, ya, bupati, gubernur. Nanti ada penggantinya, mesti penggantinya punya pikiran lain, dirombak, ganti lagi sudah. Ya, jadi seperti itu. Ada dua presiden, pemimpin mesti gegeran. Tetapi alam semesta beserta isinya ini kalau kita lihat keteraturannya, nggak mungkin di sana ada dua pencipta, mesti satu. Kalau kita belajar fisika, belajar astronomi, ya kan, kita belajar ilmu biologi, kita akan sampai pada satu kesimpulan, keteraturan alam semesta ini mesti satu yang mencipta, satu yang ngatur. Nah, itu ayat-ayat kauniyah. Sebelumnya kita renungi ayat-ayat kauniyah. Maka setelah itu fa'lam, ketahui, memang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tidak mungkin kita akan sampai pada ucapan la ilaha illallah tanpa ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencari ilmu agama. Ya. Demikian juga dengan kita kita kuatkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebagaimana tadi kita juga sudah menyebutkannya. Jadi kita harus tahu. Makanya mengucapkan syahadat itu jangan sampai hanya tanpa didasari ilmu, hanya ucapan lisan saja. Ya. Jadi hanya sekedar ucapan lisan saja tanpa didasari ilmu. Agar
ucapan syahadat kita ini kuat. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Yang mencipta, yang mengatur alam semesta beserta isinya Allah. Ya kan, alam semesta ini sangat butuh kepada Allah. Kita saja sangat butuh kepada Allah. Ya kan, matahari butuh kepada Allah agar senantiasa bersinar. Rembulan butuh kepada Allah agar senantiasa berputar mengelilingi bumi dan lain sebagainya. Kita pun juga sama. Kita semuanya butuh, tapi Allah tidak butuh. Wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Dialah Allah, ya kan, yang maha berdiri, enggak butuh yang lainnya untuk dibuat berdiri. Tapi kita sangat butuh, untuk berdiri butuh Allah. Ya kan? Dia yang maha hidup, tidak mati. Karena kalau mati mesti alam semesta ini akan hancur. Ya, pabrik saja, pabrik kalau misalkan mesin itu kerja, enggak ada yang ngawasi, mesti akan rusak. Ya, mesti akan rusak. Ya, walaupun dia bisa bekerja sendiri, tapi kalau enggak ada yang ngawasi, rusak. Maka bagaimana alam semesta ini terus berjalan 1 kali 24 jam. Matahari terus bersinar dan terus berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarrillah. Matahari terus senantiasa berjalan. Para ahli mengatakan matahari terus berjalan. Kalau nggak ada yang ngatur, terjadi tabrakan, kecelakaan. Ya, kalau tidak berjalan di garis edarnya, maka akan terjadi tabrakan, terjadi kecelakaan. Nggak mungkin, ya kan? Nggak ada yang ngatur, mesti ada yang ngatur. Dan yang ngatur itu adalah Zat yang Maha Agung. Nah, dari situ, fa'lam, ketahui, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ilmunya, ya, maka syahadatnya kuat. Ya, demikian juga ya tauhidnya kuat. Karena ilmunya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, dan makanya konsekuensi dari ini yakni ilmu yang bermanfaat. Ya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu buahnya yang paling nampak adalah mendatangkan khosyah, rasa takut. Karena kita tahu, kita butuh kepada Allah. Kita tahu kita butuh kepada Allah. Untuk bisa berdiri kita butuh kepada Allah. Coba kalau Allah enggak memberikan kepada kita, pemberiannya mesti kita enggak bisa berdiri. Tiba-tiba setelah tidur, bangun tidur, enggak bisa berdiri. Apa yang dilakukan orang-orang biasanya? Ya Allah, kok saya nggak bisa berdiri? Nah, seperti itu kan. Menunjukkan dia butuh sama Allah. Orang-orang kalau sakit baru ingat Tuhan, baru ingat Allah. Menunjukkan bahwa mereka sangat butuh kepada Allah. Agar Allah senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan. Ya, butuh kepada Allah. Maka orang kalau betul-betul ma'rifatullah, akan takut kepada Allah. Kalau suatu ketika Allah tidak memberikan curahan nikmatnya, kalau suatu ketika Allah tidak memberikan pemberiannya, karunianya, takut dia. Makanya doa terus. Doa terus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pada saat haji, wukuf di Arafah. Ya, orang kalau haji itu ketika di Arafah, rukunnya haji itu kan Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Inti daripada haji itu Arafah. Apa sih yang dilakukan di Arafah? Sholat zuhur dan asar dijamak qasar takdim. Jadi asarnya dimajukan ke zuhur. Setelah itu apa yang dilakukan? Doa. Doa. Jadi yang dilakukan setelah itu apa? Doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau misalkan zuhurnya sekarang jam 12. Maghribnya itu jam 5. Berarti 5 jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 jam doa, enggak pernah berhenti. Disebutkan kalau misalkan tunggangannya ya kan, ini bergerak, berubah tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam megang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya tetap menengadah. Doa. Enggak berhenti dari doa. Karena apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paham, tahu ma'rifatullahnya tinggi. Sehingga doa terus. Ya, kalau kita haji ya, doa berapa menit setelah itu istirahat. Ya, enggak usah haji lah. Kita kalau misalkan di sini ya, berapa kuat sih doa? 3 menit ya. Sebenarnya masih kuat tapi kehabisan bahan. Kehabisan
Bahan. Bahan untuk apa? Untuk berdoa. Padahal sebenarnya kita punya hajat apa saja, sampaikan kepada Allah. Ya kan? Kan kadang kita kalau misalkan haji, itu kan mesti ada yang bilang, tolong ya doakan saya. Sebut satu-satu orangnya itu. Ya Allah, ampuni saudaraku yang bernama Fulan ini, ya Allah. Ya Allah, ya kan? Berikan kuasamu agar dia bisa haji ya ke rumahmu, bisa umroh ke rumahmu, ke Baitullah, ya kan? Seperti itu. Kan bisa. Tapi kita nggak bisa lama-lama doa. Doa dulu, mari ngobrol. Ya, seolah-olah kita ini nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau tahu Allah, ya berilmu tentang Allah, ma'rifatullah, maka akan timbul rasa takut. Makanya orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama. Jadi orang itu semakin berilmu, dia semakin takut. Ya, orang itu semakin berilmu, dia semakin takut. Tapi kalau dia kurang berilmu, ya dia kurang takut. Ya, jadi kalau dia kurang berilmu, ya dia kurang takut. Misalkan dia kurang tahu, nanti di kubur itu ada apa saja. Ada pertanyaan malaikat penjaga kubur. Oh, pertanyaan. Tapi kalau kita kenal ya sifat karakter daripada malaikat penjaga kubur, mesti takut. Maka penting ya mengimani tentang malaikat penjaga kubur. Siapa malaikat penjaga kubur? Disebutkan ya kan dalam nas ya. Ya, jadi tingginya sejauh mata memandang dan lain sebagainya. Ya. Kulitnya biru, kehitam-hitaman ya, seperti itu. Takut. Ya, melihat saja sudah takut, maka bagaimana mau bisa jawab. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita semakin berilmu, maka semakin takut. Maka kita akan sungguh-sungguh dalam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ketika doa itu betul-betul ada rasa takut. Di kubur itu ada fitnahnya, ada cobaannya. Di kubur itu ada siksanya. Ya. Kalau kita semakin mengetahui, maka kita akan semakin takut. Tapi kalau nggak tahu, ya hidup di dunia ini ya senang-senang. Pengennya mati juga masuk surga, gitu kan. Jadi enak ya. Prinsipnya generasi milenial. Ya hidup di dunia senang-senang, mati masuk surga. Ya kok enak, kan seperti itu kan. Jadi nggak bisa seperti itu. Ya, kalau dia kenal, kalau dia mengetahui Allah Ta'ala, ya dia berilmu tentang Allah Ta'ala, mesti dia akan muncul rasa takut. Akan muncul rasa takut. Ya, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Orang yang berilmu inilah orang yang berakal. Ya. Jadi para ulama merekalah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Ya, pemahamannya mendalam. Sehingga orang seperti ini nggak akan ragu-ragu, ilmunya mantap. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amtsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha illal alimun." Itulah perumpamaan yang kami berikan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali alim. Kecuali orang yang berilmu, ya. Itu adalah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah mengumpulkan para pembesar senior perang Badar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Jadi dikumpulkan.
dikumpulkan. Ketika itu diundang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, habrul ummah, tintanya umat ini, ulama dari kalangan sahabat. Ya. Nah, kemudian Umar bertanya, apa menurut kalian tafsir dari firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fathu? Ya, surat An-Nasr. Ya, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Ya, maka semuanya mengatakan kalau datang pertolongan Allah, maka kita dianjurkan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ya kan? Ada yang tidak menjawab. Kemudian ditanya, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak. Tetapi surat An-Nasr itu adalah tanda ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat An-Nasr itu adalah tanda ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Ya. Jadi sudah dekat. Artinya jika sudah datang kemenangan kepada kepadamu, idza ja'a nasrullahi wal fath, jika datang kemenangan dan pembebasan, ya kan? Berarti tugasmu sudah selesai. Maka ketika itu perbanyaklah tasbih, tahmid, takbir. Ya. Nah, jadi perumpamaan seperti ini itu tidak ada yang memahami kecuali para ulama. Kecuali para ulama. Ya, banyak perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, banyak perumpamaan yang Allah juga tunjukkan dalam kehidupan dunia kita, agar kita ini mengambil pelajaran dari itu. Tapi yang bisa paham ini adalah para ulama. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Nah, oleh karena itu, agar kita paham banyak perumpamaan ini, sehingga kita selamat dunia kita, apalagi akhirat kita, maka kita harus senantiasa mencari ilmu. Jadi kita harus senantiasa mencari ilmu. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu. Karena orang yang ahli ibadah tapi tanpa diiringi dengan ilmu, ya kan, maka ada kemungkinan ibadahnya akan tersesat. Ya, ada kemungkinan amalan yang dia lakukan itu tidak sampai kepada maksud yang dituju. Karena apa? Karena nggak punya ilmu, nggak tahu caranya. Maka penting senantiasa mencari ilmu. Ya, walaupun mungkin kita belajar ini, tata cara sholat. Kita sudah pernah belajar tata cara sholat. Kok kita belajar lagi? Nggak jadi masalah kalau misalkan referensinya beda. Karena biasanya tiap alim itu punya faedah yang kita bisa ambil. Ya, kita sudah pernah belajar dari si A, kemudian belajar lagi dari si B dengan menggunakan kitab yang berbeda. Kadang kita mendapatkan faedah dari kitab yang lain, dari ustadz yang lain, dari guru yang lain. Tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah, dan itu semakin memantapkan dan semakin menguat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan membahas tentang fadlul ilmi wal ulama. Tetapi sepertinya kita tidak bisa membahas sampai tuntas pada pertemuan kali ini karena banyaknya hadis-hadis yang harus kita bahas. Ya, jadi insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan karena penting kita mengetahuinya agar kita termotivasi. Ya, agar kita termotivasi. Apalagi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh salafus salih terdahulu akan semakin membuat kita termotivasi. Bagaimana mereka terdahulu mencari ilmu. Ya, contoh yang paling kentara. Kita kalau hari Jumat kan mesti membaca surat Al-Kahfi. Ada kisahnya siapa di sana? Nabi Musa mencari ilmu. Ya, sampai selevel Nabi Musa saja mencari ilmu. Dan dia mencari ilmu dari orang yang kedudukannya jauh di bawah dia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa para nabi, para rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Dan dari 5 ulul azmi itu yang paling utama adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian tidak menghalangi Nabi Musa untuk mencari ilmu dari Khidir alaihissalam. Ketika berada di kapal, terjadi percakapan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam,
Hei Musa, kamu punya ilmu yang aku tidak miliki dan aku punya ilmu yang kamu tidak miliki. Jadi Nabi Musa punya ilmu yang tidak dimiliki Khidir dan Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ya. Dan kemudian Khidir juga mencelupkan tangannya ke lautan dan dia mengatakan ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah seperti tetesan air ini jika dibandingkan dengan lautan yang luas ini. Enggak ada apa-apanya. Nah, faedah yang lain dari kisahnya Nabi Musa adalah bagaimana Nabi Musa melakukan perjalanan mencari ilmu. Ya. Allah mengatakan wa id qala Musa li fatahu la abrahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti. Hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku sampai ke pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau kalau perlu aku berjalan bertahun-tahun. Kalau antum dari rumah ke sini berapa menit? Sing paling jauh berapa jam ini? Sing paling jauh sing ngisi. Ya. Ini Nabi Musa mengatakan, "Au amdiyahu kuba, aku kalau perlu aku berjalan bertahun-tahun." Jadi enggak ada apa-apanya. Jika kita dibandingkan dengan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, yang dilakukan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dilakukan oleh para ulama hadis, ya, yang mengumpulkan hadis, enggak ada apa-apanya kita ini. Ya, sehingga penting kita bercermin kepada mereka dan kepada apa mereka bercermin. Ya, makanya insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan, tapi ini kita lanjutkan dengan satu hadis dulu. Ya. Yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu itu sangat banyak. Ratusan. Jadi ratusan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencari ilmu, menyarankan kita untuk senantiasa mencari ilmu dan menjelaskan tentang kedudukan para ulama, kemuliaan mereka. Dalam kitab Sahih Bukhari saja itu lebih dari 100 hadis. Lebih dari 100 hadis tentang ilmu, tentang mencari ilmu, kemudian perintah untuk mencari ilmu. Lebih dari 100 hadis. Dan Imam Bukhari kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari itu menyendirikan Kitabul Ilm. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu disendirikan. Ya. Jadi disendirikan dalam satu kitab namanya Kitabul Ilm. Ya, Kitabul Ilm. Jadi setelah Kitabul Iman. Ya, pertama itu ada bab kaifa kana bad'ul wahyi. Bagaimana permulaan daripada wahyu kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu Kitabul Iman. Setelah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Dan dalam Kitabul Ilmi ini terdiri dari banyak bab. Ya, terdiri dari banyak bab. Ya, jadi terdiri dari banyak bab. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ilmu. Ya, seperti di sini ada bab apa itu namanya? Keutamaan ilmu. Siapa ditanya tentang ilmu? Ya, siapa yang meninggikan suaranya dengan ilmu? Ya, kemudian tentang rihlah, ya, perjalanan mencari ilmu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak bab-bab yang ada dalam Kitabul Ilm menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang masalah ilmu itu banyak. Dan ini yang juga memotivasi bagaimana salafus saleh terdahulu itu bersemangat dalam mencari ilmu. Dan ilmu tadi maqalallahu wa maqalar rasulu wa maqalas sahabah. Ya, jadi ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah, al ilmu qalallahu qalar rasulu qalas sahabah laisa bitamwi. Jadi yang difirmankan oleh Allah disabdakan oleh Rasulnya dan dikatakan oleh para sahabat tanpa dicampur dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, bukan hanya kitab Sahih Bukhari, tapi dalam kitab sunnah yang lain.
banyak hadis-hadis yang marfu ataupun athar-athar, riwayat-riwayat yang sampai ke para sahabat yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu, kedudukan para ulama. Yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini adalah seperti yang ada dalam tulisan di belakang ini. Ya, nanti pada kesempatan yang lain akan kita tunjukkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu dengan izin Allah Ta'ala. Nah, hadis berikut ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab adzikir dan doa. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dalam Abwabul Ilm, hadis hasan. Abu Daud juga meriwayatkan dalam kitab Al-Ilm. Ibnu Majah juga meriwayatkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu mencari ilmu. Ada dua makna. Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu mencari ilmu. Makna yang pertama adalah makna hakiki. Ya seperti sekarang kita jalan ini. Dari rumah kita ke tempat ini. Itu artinya siapa yang melalui satu jalan, man salaka tariqan, melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu. Itu makna hakiki. Makna maknawinya apa? Makna maknawinya adalah ilmu itu dihafal. Karena kalau dulu kan salafus saleh menyampaikan hadis itu, ya hadisnya dibacakan. Kemudian kita hafalkan. Kemudian setelah hafal kita tulis. Orang dulu belajar lah ngoten nggih. Dulu ketika buku sabak itu kan dituliskan, kemudian kita tulis, kemudian dihafalkan. Terus seperti itu. Makanya orang dulu itu ilmunya enggak di tulisan tetapi di sini. Ya, kalau sekarang setelah berkembang adanya kertas, ya buku tulis, akhirnya ya nulis. Kalau sekarang enggak berkembang lagi kertas, tapi ini akhirnya ditulis di sini. Akhirnya ditulis di HP dan lain sebagainya. Jadi makna maknawinya adalah dia menghafal, dia mencatat, dia menulis, dia membahas. Ya. Maka janji Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Ini juga punya dua makna. Ya. Ini juga punya dua makna. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah juga punya dua makna. Makna yang pertama adalah Allah akan mudahkan dia untuk mencari ilmu itu. Mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Nah, ketika Allah mudahkan dia untuk mencari ilmu itu, mendapatkan ilmu itu, sedangkan mencari ilmu sendiri itu adalah ibadah, berarti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kan berarti kan dapat pahala. Semakin banyak pahalanya berarti jalan menuju surga kan juga semakin lapang. Itu maknawinya. Ya, jadi siapa yang keluar di jalan Allah kemudian dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Itu makna maknawi. Jadi Allah mudahkan jalan untuk ke surga, makna maknawinya adalah Allah gampangkan dia, ya. Tapi tentu kalau kita ingin digampangkan dalam mencari ilmu, ya harus usaha, dan yang tidak kalah penting itu berdoa. Ya, ingat doa yang setiap kali kita baca di pagi hari, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi kalau bisa dalam sehari ini ilmu kita harus nambah, jangan sampai nggak nambah. Ya, ilmu kita harus nambah, jangan sampai tidak nambah. Ilmu nambah itu apa? Tulisannya nambah, hafalannya nambah, pemahamannya juga nambah. Makanya kalau bisa para jamaah Al-Qur'annya tetap, ketika kita menghafalkan Al-Qur'an itu sebenarnya kita mencari ilmu. Karena termasuk dalam rangka mencari ilmu itu ya nambah hafalan itu. Hafalan hadisnya, ya kan? Hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman hadisnya. Ya. Nah, jadi yang gak kalah penting doa.
Maka doa tadi itu renungkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, tapi yang bermanfaat. Artinya ketika kita tahu, kemudian kita bisa mengamalkan. Nah, makna hakikinya adalah Allah betul-betul akan memudahkan jalan dia masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Yani ketika dia melewati jizar, ketika dia melewati as-sirat, ya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian juga dikatakan dalam kitab Tazkiyatun Nafas, sebelum melewati sirat atau sesudah melewati sirat. Sebelum melewati sirat itu kan kita dikumpulkan di mahsyar. Kemudian nanti setelah itu kita dihisab. Kemudian setelah itu amal perbuatan kita itu ditimbang. Baru kemudian nanti digiring melewati neraka, ya, yang di atasnya terbentang jembatan. Baru nanti setelah itu ada kontoro. Kontoro ada yang mengatakan tanah yang lapang, ada yang mengatakan dia juga jembatan. Yang kedua, ini bagi orang-orang yang sudah lepas dari neraka itu. Ya, di sana nanti akan dilakukan kisos. Akan dilakukan kisos sesama orang-orang beriman. Karena apa? Orang yang masuk surga harus bersih. Tidak boleh masih ada ganjalan, tidak boleh. Tidak boleh ada lagi kedengkian, hasad, dan lain sebagainya. Ya kan? Yang belum tuntas dalam kehidupan dunia nanti dituntaskan di sana. Kalau kita pernah berbuat zalim nanti dituntaskan di kontoroh itu. Ya. Kalau orang munafik sudah terjatuh ketika melewati al-jisr, as-sirat yang terbentang di atas neraka. Tapi yang selamat orang beriman. Tapi orang beriman yang masih punya urusan yang belum tuntas nanti dituntaskan di fase itu, kontoroh itu. Ya. Nah, jadi siapa yang mencari ilmu, man kharaj apa itu namanya? Man salaka tariqan yatlubu yaltamisu fi ilman sahlallahu bi lahu tariqan ila jannah. Sahlallahu lahu bi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya, ya. Fase kehidupan hari akhir, demikian juga ketika melewati neraka, demikian juga ketika setelahnya akan dimudahkan. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan jalan yang paling gampang masuk surga itu mencari ilmu. Jadi jalan yang paling gampang masuk surga itu mencari ilmu. Ya, bagaimana enggak gampang cuman duduk kan? Ya, apalagi disambi tidur gitu kan. Ya, ngantuk maksudnya. Ya, jadi itu sebenarnya cara yang gampang. Maka dengan adanya ini semuanya hendaklah kita semangat. Ya, jangan sampailah ngantuk ya. Kalau misalkan mencari ilmu ya jangan sampai ngantuk ya. Masa ustadznya enggak ngantuk? Coba kalau ustadznya ngantuk, ya kan buyar kan pengajiannya kan seperti itu. Ya karena ustadznya tidur. Ya, jadi kalau misalkan mau ngantuk itu ingat ustadznya. Ustadznya itu loh enggak ngantuk. Masa ustadznya ngantuk? Kalau ngantuk kan pengajiannya libur, tidur, ya kan berhenti. Nah jadi ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini sebagai penyemangat. Makanya generasi terdahulu itu semangat dalam mencari ilmu ya diantaranya ya karena hadis-hadis seperti ini. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang faedahnya akan sangat banyak kalau kita pelajari. Oleh karena itu insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah semuanya, ya, baik yang daring ataupun luring. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.